Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat sekeluarga, sehat-sehat semuanya, lancar-lancar rezekinya, mudah-mudah urusannya ya. Tolong doakan gue juga supaya sehat-sehat sekeluarga juga, murah-murah urusannya juga ya, lancar-lancar rezekinya. Jadi ada wawancara Piers Morgan dengan Zlatan Ibrahimovic. Piers Morgan ya menurut gue salah satu bisa dibilang jurnalis papan atas. Dia sangat senior, dia punya skill jurnalistik yang luar biasa, walaupun ada banyak komentar yang kontra juga kan ya terkait dengan Piers Morgan ini. Tapi gue melihat ya dia sebagai sosok yang walaupun dengan pro dan kontranya itu ya, dia sosok yang besar lah di dunia jurnalistik. Nah, Piers Morgan ini kan wawancara dengan Cristiano Ronaldo ya kan, dan di media sosial jelas dia ini sering menyerang Manchester United, utamanya Erik ten Hag, yang gue nggak tahu ya, apakah mungkin karena dia ini sekarang jadi temen Cristiano Ronaldo yang hadir di wawancaranya pada saat itu. Baru-baru ini dia melakukan wawancara dengan Zlatan Ibrahimovic, membahas banyak hal dan tentu saja juga tentang Manchester United. Belum secara utuh nih ya wawancara yang di rilis, ada beberapa bagian, cuman dari bagian pertama yang dibagikan ya, ada beberapa hal yang menurut gua menarik. Gua ambil sumbernya dari MUFC MPB. Ketika ditanyakan tentang Erik ten Hag, jadi Piers Morgan ini menanyakan kepada Zlatan Ibrahimovic tentang Erik ten Hag. Zlatan mengatakan datang dari Ajax ke Manchester United seperti yang dia lakukan ini adalah perbedaan yang sangat besar. Saya pernah memperkuat dua klub tersebut. Anda punya disiplin yang berbeda. Ajax ini adalah klub tentang talenta. Jadi membuat talenta, kurang lebih demikian ya. Mereka memiliki talenta-talenta yang terbaik di klub ini. Mereka tidak punya pemain-pemain bintang. Sementara di Manchester United ini sebaliknya. Oke, lanjut dulu nanti gue bahas ya. Masih tentang Erik ten Hag, Zlatan Ibrahimovic mengatakan, apa sih sebenarnya pengalaman terbesar pelatih ini, artinya Erik ten Hag, adalah mengelola talenta-talenta muda. Dan sekarang dia datang ke Manchester United, ini mentalnya berbeda. Pemain di sini ya adalah bintang-bintang yang besar. Saya tidak berpikir Anda akan memberikan cara yang sama. Jadi bagaimana Erik ten Hag menangani pemain-pemain muda di Ajax, tentu saja gayanya tidak bisa di-copy secara absolut 100% gitu ya, copy paste di Manchester United, yang menurut Zlatan Ibrahimovic pemainnya berbeda nih, karakternya berbeda. Yang satu lebih talenta, yang lainnya Manchester United ini lebih ya pemain-pemain yang bintang-bintang itu tadi ya. Berapa lama sih waktu yang Anda berikan kepada seorang pelatih? Ini tentu saja tergantung pemiliknya, apa yang mereka inginkan. Tapi kalau Anda mendengar kepada fans ya, Anda seperti tidak memiliki waktu yang banyak karena mereka ingin menang. Dan saya sangat mengerti mereka karena mereka sangat terbiasa untuk menang. Dan mereka masih ingin menang. Manchester United harus menang. Mereka harus menang di setiap kompetisi yang mereka mainkan. Sekarang mereka didominasi oleh tetangganya Manchester City, dan ini situasi yang berbeda. Masih tentang Erik ten Hag, kembali lagi ke Erik ten Hag, saya berpikir dia ini sekarang ini hidup di dua situasi yang berbeda. Dan tentu saja apa yang terjadi dengan Jadon Sancho dan juga Cristiano, saya tidak tahu. Ketika hal-hal bagus terjadi, ada kesalahan dan juga masalah, tapi Anda tidak melihatnya karena Anda terus menang ya. Ya gue jadi melihat begini. Ya ini beberapa inti dari wawancaranya yang diambil dari MUFC MPB. Dan apa yang gue lihat dari
potongan wawancara tersebut ya. Pertama gue melihat bagaimana Zlatan Ibrahimovic dia tidak bisa disetir oleh Piers Morgan. Terlihat memang karakter Zlatan Ibrahimovic ini sangat kuat, sangat keras, sangat besar ya. Dan dia juga sangat jujur, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia katakan gitu ya. Tidak terlalu mengada-ngada juga, tapi betul-betul secara apa yang dia terima, apa yang juga yang dia alami di Ajax dan juga di Manchester United. Tadi kalimat terakhir ya kan, ketika Anda terus meraih kemenangan, ini error dan juga problem seakan-akan tertutupi. Ini mengingatkan gua atas apa yang terjadi dengan Manchester United musim lalu ya. Di musim lalu di mana Erik ten Hag luar biasa, trofi 3 besar ya kan. Sehingga problem dari Manchester United dalam tanda kutip seakan-akan tertutupi. Dan di musim selanjutnya, di musim kedua, nah ini sampai dengan sejauh ini kan Manchester United masih naik turun. Itu saja tidak, karena apa? Tren seperti ini itu sudah terjadi beberapa kali. Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Ketika mereka ini di musim-musim awal menangani Manchester United ya, berhasil banyak menang, lalu ada target ya ataupun posisi yang lebih tinggi yang diraih ya kan. Ternyata ada hal yang tertutupi di sana dan baru terbuka di musim-musim selanjutnya. Nah, ini yang harus diperbaiki menurut gue. Bukan prestasi itu akan datang dengan sendirinya kalau hal-hal yang tadinya tertutupi oleh kemenangan-kemenangan itu bisa diperbaiki. Apa sih itu? Oke, ya salah satu problem besarnya jelas ya, owner dari Manchester United. Tapi kalau kita ngomong soal masalah squad, ada karakter, ada mentalitas ya. Dimana kalau menurut gua hal ini adalah hal yang mendasar, yang fundamen. Bagaimana tim ini ternyata tidak memiliki satu pandangan yang sama gitu loh, satu tujuan yang sama di dressing room. Ingin memenangkan trofi, ingin memberikan yang terbaik di Manchester United di atas lapangan. Ternyata nggak demikian. Kenapa? Karena ketika mereka menang, hal-hal seperti ini tidak terlihat. Tapi ketika mereka tidak lagi menang ya, atau dalam situasi yang buruk, nah ini terlihat lah pemain-pemain tidak kompak ya kan, disiplin menurun, fokus menurun, konsentrasi menurun, karakter tidak bisa hadir secara konsisten di atas lapangan. Kan ini yang gue lihat saat ini di Manchester United. Dan ini sebenarnya bukan problem baru. Ini sudah ada di musim terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer, di musim terakhir dari Jose Mourinho, di musim terakhir dari Louis van Gaal mungkin ya, dan tentu saja di musim pertama dari David Moyes. Artinya karakter yang tidak menyatu gitu ya. Dan ini ternyata memperbaiki hal ini ternyata tidak mudah. Zlatan Ibrahimovic tadi mengatakan ya, Manchester United ini adalah sekumpulan pemain-pemain bintang. Karakternya berbeda dengan tim-tim lainnya. Katakanlah Ajax, di mana diisi lebih banyak oleh talenta-talenta muda gitu. Sementara kalau gue tarik lagi ke belakang, bagaimana banyak sekali fans Manchester United menginginkan Erik ten Hag menggantikan Ole Gunnar Solskjaer pada saat itu berdasarkan permainan atraktif di Ajax nomor 1. Nomor 2, permainan atraktif itu diimplementasikan ya, atau yang mengimplementasikan adalah pemain-pemain muda. Dan 2 faktor itu tadi nampak dalam tanda kutip menggiurkan nih bagi banyak fans ya, 2 musim lalu yang menginginkan hal tersebut ada juga nih di Manchester United. Kenapa gue bilang demikian ya? Karena setelah Erik ten Hag datang, ada juga pengharapan-pengharapan lain seperti Edwin van der Sar datang juga. Ya kan? Lalu bagaimana pemain-pemain yang ada di Ajax datang juga ke Manchester United. Walaupun demikian ya, tapi juga ya ternyata tidak semudah gitu loh. Tidak semudah seperti itu. Karena ya Zlatan Ibrahimovic tadi menjelaskan setiap klub ini berbeda. Manchester United dengan Ajax pun berbeda. Sehingga dikatakan juga ya, ketika di Manchester United ini, berapa banyak waktu sih seorang pelatih itu butuhkan. Dan ini tergantung owner. Ownernya ingin seperti apa. Kalau owner ingin bisnis-bisnis saja ya, yang instan-instan saja, ya ini sulit terjadi.
Sudah berulang kali hal seperti ini tuh ada di Manchester United dan tidak berubah gitu ya. Dan kalau memang ini tidak berubah juga ya, mindset dari owner, visi, filosofi terutama, ya ini nggak akan berjalan lama sih menurut gue Erik ten Hag. Dan ketika itu terjadi ya, Erik ten Hag tidak ada di Manchester United karena ya mungkin peringkat turun ya kan dan lain-lain. Ya nanti pelatih baru datang siklusnya akan sama lagi, tidak ada yang berubah di sana. Dan menurut gue ini justru bukannya langkah maju, justru langkah mundur. Karena Zlatan Ibrahimovic juga tadi menekankan Erik ten Hag ini butuh waktu gitu loh. Butuh waktu karena banyak hal yang tidak sama dari yang dia alami di Ajax dan di Manchester United. Dan kalau yang gue lihat ya, oke, berbeda Ajax dengan Manchester United, tapi bagaimana Erik ten Hag bisa membawa Ajax luar biasa di Eredivisie dan juga di Eropa di periode tersebut, ya dia memang punya kualitas, dia punya kapabilitas gitu loh. Secara sepak bola, secara teknis. Dia punya pengetahuan tersebut. Dan kalau ditarik agak sedikit ke belakang, di FC Utrecht pun juga sudah diimplementasikan hal tersebut. Ya kan? Sehingga ya maksud gue adalah Erik ten Hag ini punya kualitas sebenarnya. Tinggal bagaimana dia diberikan waktu untuk mengimplementasikan kualitas tersebut di Manchester United. Ya kurang lebih demikian sih. Kalau gue bahas secara ringan amatiran ya, Zlatan Ibrahimovic ketika datang ke Manchester United, buat gue itu seperti kayak setengah mimpi menjadi kenyataan ya, karena memang Zlatan ini nama besar. Secara teknis dia luar biasa, secara karakter mentalitas sangat-sangat besar ya. Pada saat itu gue menilai kalau pemain yang berada di sekeliling Zlatan Ibrahimovic ini pemain-pemain yang tepat, Manchester United bisa melangkah lebih jauh gitu ya. Karena dia punya kapasitas sih untuk menyatukan dressing room, paling tidak secara mayoritas. Walaupun dia bukan kapten ya kan dari Manchester United, tapi ya besarnya karakter dari Zlatan Ibrahimovic. Dan ini kan terbukti ketika zamannya Zlatan Ibrahimovic, Manchester United dengan Jose Mourinho ya yang memenangkan beberapa trofi gitu loh. Artinya memang ada impact lah, katakanlah demikian. Tapi ya bukan cuma Zlatan, tentu saja ada pengaruh-pengaruh besar lainnya, termasuk dari Jose Mourinho, dari Ed Woodward juga kan. Dan sangat disayangkan ya kalau kita ngomong Zlatan pasti ngomong tentang Jose Mourinho juga di Manchester United, karena kan di situ periodenya ya kan ketika dia ada di klub, Jose Mourinho tidak mendapatkan support dukungan yang besar dan juga komit dari manajemen klub Manchester United, sehingga ya dia harus selesai, dilanjutkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya kan. Setelah beberapa musim akhirnya siklusnya berulang lagi, dia selesai. Sekarang Erik ten Hag, mudah-mudahan Erik ten Hag bisa mendapatkan support dan ya waktu ya. Memang harus sabar bener sih nih menurut gue sebagai fans Manchester United ya. Paling tidak nih gue berbicara untuk diri gue sendiri, karena kalau hanya mengharapkan kemenangan instan dalam waktu periode yang pendek, ya ini sudah terjadi beberapa kali dan ini tidak berhasil gitu loh ya. Nunggu 2 musim, 3 musim gak berhasil ya kan, jeblok, oke, selesai. Enggak sih menurut gue, ini harus lebih panjang lagi sabarnya ya. Harus lebih diperbesar lagi sih siklusnya untuk diberikan kepada siklus waktu maksud gue untuk diberikan kepada manajer Manchester United, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ya, gue bahas secara ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.